Halo, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer, rekan-rekanku yang ada di seluruh Nusantara, dimanapun saat ini Anda berada. Di tengah maraknya informasi harga pakan naik, harga telur juga masih belum bisa mengimbangi naik. Deritanya para peternak ya di sini. Sebenarnya ya bukan ternak puyuh saja, tetapi ya hampir di sektor semua peternakan mengalami seperti ini, guys. Semuanya naik. Kemarin juga sudah diinformasikan bahwa seluruh pakan itu naik, bukan hanya pakan puyuh saja. Semuanya naik. Ada yang naiknya 1 kilo per kilo itu 200, ada yang per kilo 100, ada yang 200, macam-macam. Tapi ada juga yang beranggapan ternak puyuh itu hanya buang-buang duit, hanya buang-buang menghabiskan duit, menghabiskan waktu. Ternak puyuh itu bau, ya kalau nggak dibersihkan ya bau ya. Ternak apapun itu kalau nggak dibersihkan ya tetap bau. Dan juga rezeki itu kan jalannya berbeda-beda ya. Kalau kita itu mungkin ada rezekinya di ternak puyuh, ya memang itu rezeki kita. Kalau memang nggak ada ya apa boleh buat. Semua usaha itu kan punya resikonya masing-masing. Dan juga semua usaha itu kan nggak sama. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil, ada yang tutup nanggung kerugian, ada juga yang ya nanggung semuanya lah pokoknya. Intinya seperti itu. Ya satu catatan untuk kita, kalau yang namanya rezeki itu kan jalannya beda-beda ya. Semuanya kan nggak sama gitu. Jadi kalau untuk urusan rezeki ya kita nggak bisa menyamaratakan. Jalannya sudah masing-masing. Mungkin rezeki kita ada di ternak puyuh. Kita kedepannya juga nggak tahu. Saya kedepannya juga nggak tahu apakah akan mampu bertahan ataukah tidak. Karena terkadang kan gini kawan. Kita ternak, tapi di satu sisi lain itu terkadang gimana ya? Mengeluarkan modal itu ya memang besar. Kalau bagi yang mempunyai modal awal. Kalau saya ini modalnya terus terang dari awal itu ya modal nekat. Modal nekat. Iya, tragis. Ya kalaupun memang kita harus gulung tikar, wong dulunya saya nggak punya modal. Jadi kan gitu. Jadi semuanya itu kita samaratakan nggak bisa. Hasil beda-beda. Kenyataan di lapangan juga beda-beda. Iya kan? Kalau hanya menghabiskan uang dan kurang kerjaan ya ternak puyuh. Puyuh itu bau, nggak ada untung. Mau balik modal aja nggak bisa. Ini ada pendapat kawan yang seperti itu. Ya nggak masalah juga. Karena kan di dunia usaha ini kan ya itu tadi rezeki kita beda-beda kawan. Jadi mungkin ya ada yang berhasil di ternak puyuh. Ada juga yang tidak berhasil di ternak puyuh, ya ada juga. Cuman sebagian kalangan berpendapat itu banyak yang gulung tikar. Tetapi mereka tutup, mereka gulung tikar itu kalau ada permasalahan seperti ini. Harga telurnya nggak bisa naik, malah turun, harga pakannya yang naik. Biaya operasional nggak ada di situ. Tetap itu pasti. Nggak bisa enggak. Itu pasti kita akan jatuh di situ. Pasti kita akan rugi di situ. Nah, untuk itu kawan-kawan, jadi kalau yang namanya kita usaha sudah kita jalani tapi ternyata di situ kita nanggung kerugian, di situ kita nggak ketemu untung, ya sudah, apa boleh buat, kita turuti.
kita jalani, kan gitu. Nah, tetapi semua itu tadi kan tergantung rezekinya masing-masing. Kalau saya jujur, terus terang, di ternak puyuh ini ya, biarpun pakan itu naik, biarpun pakan itu turun harganya seperti ini ya, alhamdulillah masih bisa bertahan. Cuman kalau ditanya di situ, apakah pernah Pak nggak ketemu untung? Ya pernah. Apakah pernah Pak rugi? Ya pernah. Antara untung dengan rugi sering mana Pak? Ya imbang sih. Kelihatannya imbang. Kita ternak puyuh ini juga yang nggak untung terus, ya tetap ada ruginya di situ. Misal ruginya gimana Pak? Misal ruginya kita mungkin seperti ini ya, kita ambil sampel contoh seperti ini. Ini kita lagi netasi misalkan. Terus kemudian begitu besok ini mau netas, hari ini tiba-tiba mesin ngeblank. Nggak terkontrol. Dia mati. Dia nggak mau mati. Dia ngeblank, dia nggak terkontrol. Akhirnya apa? Kepanasan ini telur mati semuanya. Pernah itu kejadian. Pernah. Jadi memang kita lika-liku kehidupan itu ya pernah rugi, ya pernah untung. Tapi ya namanya kita berbisnis ya seperti itu. Namanya kita membangun usaha, ya begitulah. Kalau kita nggak berani berbuat sesuatu, ya kapan kita mau maju? Cuman kalau mungkin yang boleh mengatakan ternak puyuh itu nggak ada untungnya, untuk kembali modal saja susah. Ya boleh dikatakan itu betul kalau ada yang mengalami. Tetapi kalau ada yang mengalami modal balik terus dianya juga dapat keuntungan, ya itu kan lain cerita lagi. Jadi setiap jalan itu beda-beda kawan. Nggak harus kita mengukur untuk yang berhasil terus, itu enggak. Terus kita mengukur yang rugi terus gitu ya enggak juga. Jadi perjalanan ternak itu kan macam-macam. Ya kalau dipikir mampukah bertahan untuk seperti ini, situasi seperti ini Pak Edi. Ya kalau saya sendiri ya nggak bisa jamin juga nasib saya ke depan ini mau lancar terus apa enggak, ya kita nggak bisa jamin juga. Ya saya nggak menyalahkan juga kawan-kawan yang berpendapat ternak puyuh nggak ketemu untung Pak di saat-saat seperti ini, kita tutup aja dah, payah kita. Ya kalau memang ada yang berpendapat seperti itu nggak masalah, toh memang kuatnya seperti itu gitu. Tapi kalau di masa-masa seperti ini, walaupun kawan-kawan itu sebagian ada kabarnya yang tutup, kemudian yang masih lanjut, itu alhamdulillah saya masih ada beberapa banyak pesanan untuk bibit dari kawan-kawan. Kemarin yang dari Bangko masih kami pending dulu karena lantaran telurnya ini masih berebut dengan kawan-kawan. Dan juga pesanan itu alhamdulillah ya telur tetas, ya DOK itu banyak. Walaupun terkadang di masa-masa yang sulit seperti ini. Biasanya di masa-masa sulit seperti ini malah kawan-kawan memanfaatkan pelihara dari DOK. Ketika nanti mungkin 2 bulan ke depan itu malah kembali normal gitu loh. Tapi ya itu tadi kan masih dalam tahap-tahap kita belum tahu ya untuk beranjak ke sana itu seperti apa, kita kan belum tahu ya nasib ke depan seperti apa. Ataukah nanti memang harga telur ini naik kembali, stabil kembali seperti biasanya. Kalau hal-hal permasalahan seperti ini, kalau saya beranggapan itu sudah sering kali terjadi. 3, 4, 5 kali dalam siklus 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun itu pasti biasanya muncul kawan. Yang mana memang kejadian kayak gini ini kalau menurut saya sih sudah sering terjadi ya, sering terjadi. Tapi ya kalau kawan-kawan itu yang pernah
ternak itu gagal ya sudah, nggak mau nyoba lagi ya sudahlah, batas segitu. Karena kan sekarang ini kan harga pakan mahal. Kalaupun memang kita ternak itu nggak ketemu untung ya sudahlah, nggak usah diterusin. Kita ambil alih yang lain lagi kalau memang tidak ketemu untung. Kalau kendala-kendala ke depannya Pak, ya kita sendiri nggak tahu juga. Saya juga ada trouble, sering saya trouble juga kalau ketika listrik itu nggak stabil, kadang arusnya naik ya bisa jadi nanti error juga. Kadang bisa jadi listrik ini arusnya itu berubah-ubah, itu bisa juga termostat kita error, kemudian dia nggak mau mati, hidup terus. Nah, itu bisa juga nanti kepanasan terus itu menimbulkan error, terus nggak netas, kepanasan, mati di dalam. Nah itu pernah juga seperti itu. Jadi kalau untuk pengalaman dan rezeki kita ukur sama ratakan dengan yang gagal-gagal dengan yang sukses-sukses ya sulit gitu kawan. Jadi kalau untuk ternak puyuh ya perlu semangat, perlu mental lah. Mental kita menghadapi situasi-situasi yang seperti ini misalkan. Kok kita gagal terus, kok kita nggak sesuai, telur nggak sesuai, harga pakan juga nggak sesuai. Ya kalau memang salah satunya jalan pilihan yang paling utama harus tutup ya apa boleh buat. Itu saja kawan ya. Jadi memang semuanya perlu kita perjuangkan, perlu mental untuk menghadapi. Jangan sampai kita sudah berkorban banyak, jangan sampai kita termodal banyak kemudian jatuh bangkrut terus mental kita nggak siap, akhirnya kesana sini senyum sendirian, itu kan repot kawan. Nah jadi mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya, alhamdulillah di tengah-tengah rentannya ternak, krisisnya ternak, harga pakan naik, kita masih bertahan, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan juga dimanapun tempat ya mampu bertahan, kemudian ada keuntungan di situ. Kalau memang tidak ada keuntungan sama sekali, sudah dicoba sana sini ternyata nggak ketemu untung, ya sudah, nggak usah diterusin. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya. Terima kasih yang sudah mampir ke channel. Ya sedikit kita berbagi cerita, berbagi rasa tentang ternak puyuh. Mudah-mudahan terkesan dengan channel kami, mudah-mudahan ya bisa saling komunikasi walaupun lewat channel YouTube ya. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.